الحمد لله الذي من علينا بمواسم الخيرات وخص شهر رمضان بالفضل والتشريف والبركات وحث فيه على عمل الطاعات والإكثار من القربات. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه الوافرة وأشكره على آلائه المتكاثرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أفضل من صلى وصام وأشرف من تهجد وقام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النور والظلام. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Menjalankan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya perintahkan, serta menjauhi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya haramkan. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang sering kali kita lakukan di setiap harinya, dan bersyukurlah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang sering kali kita rasakan di setiap harinya. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa bulan Ramadan akan berlalu meninggalkan kita. Bulan yang penuh dengan keberkahan dan ampunan akan segera beranjak pergi sesuai dengan garis takdirnya. Kini tersisa tinggal beberapa hari dari bulan Ramadan, dan inilah hari-hari penentuan apakah kita benar-benar lebih mementingkan akhirat atau justru tersibukkan oleh kehidupan dunia. 10 hari terakhir di bulan Ramadan merupakan kumpulan hari istimewa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi para hambanya. Bagaimana tidak, di dalam 10 hari terakhir ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan satu malam yang mana malam tersebut jauh lebih indah, jauh lebih istimewa, jauh lebih berharga daripada malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Quran surat Al-Qadar ayat ketiga. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan malam 1000 bulan itu? Apa istimewanya dengan malam tersebut? Para ulama kita menjelaskan bahwa di antara keistimewaan dari malam 1000 bulan ialah ketika seorang hamba beribadah di malam Lailatul Qadar tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala setara dengan 1000 bulan, alias seperti orang yang beribadah selama 83 tahun lebih 4 bulan. Dia akan mendapatkan pahala setara dengan orang yang beribadah kepada Allah selama itu. Subhanallah. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
pahala yang begitu besar. Ini adalah kesempatan emas dari Allah Subhanahu wa taala yang jangan sampai kita sia-siakan. Renungkanlah, sekali lagi renungkanlah wahai jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dalam tanda kutip di satu malam, namun pahalanya berlipat-lipat ganda setara dengan orang yang beribadah berpuluh-puluh tahun lamanya. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, di sisa-sisa hari pada bulan Ramadan kali ini, kita harus berani untuk sedikit tega pada tubuh kita, di mana pada hari-hari sebelumnya kita telah sering memanjakan tubuh ini dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Buatlah tubuh ini lelah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkanlah kaki ini letih karena menunaikan salat-salat malam. Biarkanlah mata dan lisan ini lelah untuk membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam mushaf Al-Qur'an. Jangan sampai sebaliknya, ketika Ramadan akan segera berakhir, kita malah semakin lalai, semakin memperburuk keadaan, bahkan yang lebih parah dari itu, semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Fa na'udzubillahi min dzalik. Khawatirkanlah wahai jamaah, khawatirkanlah diri kita masing-masing dengan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan akan tetapi dirinya celaka dan merugi karena tidak mendapatkan ampunan dosa dari Sang Maha Pengampun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia merugi karena tidak bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik mungkin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, raghima anfur rajulin dakhala alaihi ramadhana summan salakha qabla an yughfaralah. Celakalah seorang hamba yang mana dia menjumpai bulan Ramadan, akan tetapi ketika Ramadan itu berlalu pergi, ternyata dia belum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka dia. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama junnah wa sababan musilan ila ridwani wal jannah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul insi wal jinnah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Inilah hari-hari penentuan di mana seorang hamba akan terlihat pada dirinya apakah dia termasuk dari orang-orang yang sukses dalam melalui bulan Ramadan ataukah malah sebaliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dinilai dari penutupnya. Sebelum semuanya terlambat, sebelum semuanya tak bisa lagi terulang, maka perbaikilah mulai dari sekarang keadaan kita di sisa-sisa Ramadan kali ini. Bersungguh-sungguhlah dalam meraih kebaikan di malam-malam ini, dan jangan lupa untuk selalu meminta taufik serta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan untuk bisa menunaikan ketaatan dengan baik. Dengan demikian, semoga kita termasuk dari orang-orang yang berhasil meraih ketakwaan atas puasa Ramadan yang kita tunaikan. Allahumma amin. Hadza wa sallu wa
وسلموا رحمكم الله على نبينا محمد أفضل الصائمين وأشرف القائمين فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه المبين فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بالصلاة